Oke, kita mulai ya. Ini udah mulai banyak yang bertanya. Oke, kita mulai dari yang pertama dari Kak Mulyadi 21. Ini lebih ke investor juga nih. Sebagai investor pemula, bagaimana kita mengembangkan modal kita untuk trading? Tolong diberikan tipsnya. Berarti ini dari investor mau coba trading. Dari investor mau coba trading, ya ini berarti dia mesti mikir dulu. Biasanya gini, oh aku mau tipikal tradingnya apa, mau day trade, ya udah beli pagi jual sore, bisa juga gitu. Jadi kita nggak mau ngambil resiko yang terlalu banyak, karena nyimpen itu, apalagi kayak kondisi market sekarang kan berubah cepat sekali. Hari ini bagus, total Amerika keluar berita, oh nggak jadi hawkish, nggak jadi pivot suku bunga, itu langsung hancur. Jadi pertama kita tentuin dulu kita mau jadi apa. Kalau aku memang selalu menentukan diri aku adalah swing trader. Jadi aku beli, aku keep 1-2 hari, aku baru jual. Jadi tipsnya ya, kita kalau swing trader itu kita harus ngerti, atau kita baca analisa technical, fundamental, sama story-nya apa gitu loh. Kalau story-nya nggak ada, makanya aku bilang susah. Kalau saham itu naik kan harus ada ceritanya, harus ada katalis. Kalau katalisnya naiknya mungkin bisa naik, bukannya nggak bisa naik, bisa. Tapi kenaikannya itu biasanya terlalu banyak dibanding saham yang dulu. Saham yang kita mau beli itu apa, kita tahu dulu tema yang lagi mendominasi pasar modal kita. Jadi kalau mau trading ya itu benar-benar cari berita yang hotnya. Misalnya harga emas naik nih, kalau kita lihat harga emas naik, tapi ini belum terlalu bergerak ya, saham-saham emas di Indonesia itu belum bergerak. Tapi aku coba masuk juga di saham-saham emas, kayak gitulah. Untuk trader harus yang terupdate, berita yang paling hot, sama kita bantu sama teknikal yang kira-kira mau nge-back apa gitu. Misalnya contoh deh, kita beli Wismilak. Wismilak kenapa? Karena dia dicerita, dia mau masuk dari tier 3 naik ke tier 2, ada kenaikan, ada penambahan kapasitas. Jadi memang ada cerita, makanya naiknya lumayan dari 700 sampai 900. Itu kan harus tahu aja story-nya apa. Oke, berarti kalau aku bisa singkat jawabannya cerita, buat kamu jadi ini mungkin pertama yang bisa dilakukan itu tentukan nih kira-kira mau jadi trader yang seperti apa, dan langsung melakukan riset kira-kira mau melakukan pembelian apa nih di sahamnya, dan juga supaya bisa langsung menyusun trading plan-nya gitu ya, Ci ya. Mesti tahu sih mau istilahnya mau tahu tema yang lagi hot apa, story hotnya apa. Oke. Lanjut lagi, kita ada pertanyaan dari Helini Salinci, bagaimana sih caranya biar bisa cuan konsisten? Nah ini juga termasuk, ini nih Ci, mitos atau fakta juga deh sekalian Ci, katanya banyak yang bilang kalau misalnya jadi trader tuh cuannya banyak, duitnya banyak, kayak gitu. Apalagi di TikTok tuh juga sering banget tuh masuk konten-konten yang a day in my life as a trader gitu. Nah itu gimana sih Ci? Kalau boleh dijawab. Ya kalau aku bilang tetap balik lagi ke marketnya sih ya. Kalau marketnya lagi jelek, aku nggak yakin kalau orang bilang sebagai trader kalau marketnya lagi kayak sekarang selalu untung. Nggak segampang itu. Pasarnya kalau lagi susah cari duit, bener-bener susah gitu loh. Trader apa tadi dia nanya, untuk menjadi trader yang sukses ya, trader yang cuan Biar ya. bisa jadi cuan konsisten terus. Ya kalau mau cari aman sih pokoknya untung misalnya 3%, kamu set aja. Untung kabur. Kalau misalnya langsung salah beli, langsung di-cut, itu biasanya sih lumayan sih. Cuman cuannya kecil-kecil, nggak bisa untung gede-gede. Kadang-kadang bisa kita jual naik. Yang penting kan tujuannya kamu apa, mau cuan. Ya udah itu bisa untung cuan gede. Itu sama itu yang berita pagi kayak misalnya aku sering sekali gini, tiap pagi kan jam 5 udah bangun, aku baca berita misalnya di konten atau di bisnis. Konten hari ini apa sih yang muncul, berita hari ini, loh kok dia hari ini ngomonginnya soal apa, kayak Antam. Biasanya itu sering sekali saham yang hari itu muncul, itu sering sekali jadi saham yang rame, banyak diinvestasikan orang, harganya naik. Itu sering kali begitu. Jadi memang baca
aja di website atau di koran itu kalau yang rame dimuat di harian itu biasanya itu yang sering naik gitu loh. Jadi ya mungkin itu aja karena memang ada ceritanya di hari itu. Kayak misalnya tadi auto ngasih dividen 100 berapa perak. Udah berarti banyak yang orang beli karena memburu dividen itu akibatnya sahamnya naik gitu. Jadi memang ada ceritanya. Oke. Semoga dari jawaban cerita sih Harini Sali bisa menjawab lah ya gitu bagaimana sih cara bisa menjadi cuan konsisten gitu. Kita lanjut lagi mungkin untuk sesi Q&A ini kita batasi jadi 5 pertanyaan kali ya Ci ya. Iya. Mengingat durasi, tapi teman-teman my friends juga jangan khawatir kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut lagi apakah bisa langsung menghubungi cerita? Iya boleh. Boleh. Instagram cerita ataupun nanti. Oke, boleh. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Pandu Prihanantio. Selamat malam, Ci. Mau tanya, biasanya risiko-risiko apa saja sih yang dihadapi oleh trader pemula? Ya, resiko pastinya gini, karena kekurangan pengetahuan akan saham, dia kadang suka beli saham yang lagi naik. Saham yang lagi naik itu kadang seringkali bukan naik karena secara fundamental disupport sama fundamental, enggak, tapi karena memang ada yang naikin. Nah kalau kayak gitu kita kadang nggak tahu nih, kan banyak banget saham, terutama saham yang baru IPO itu banyak banget. Dalam sehari aja kita bisa ngikut beberapa macam penawaran umum. Nah itu banyak banget yang tiba-tiba naik, kita nggak tahu, kita beli ternyata jebloknya sehari jadi cuma naik sehari, sisanya turun. Jadi itu menjadi challenge-nya jadi dari trader pemula ada, karena saham di Indo itu banyak, ada 800 kali ya, jadi kan dia nggak tahu mau beli apa, dia lihat yang ramai, top frekuensi yang running terus depan monitornya dia, itu yang dibeli, tapi ternyata saham baru listing dan secara valuasi udah nggak menarik, mahal. Jadi tapi dia kan nggak tahu, nggak ngerti baca. Sebenarnya paling simpel tuh kita bisa download di ini sih, RTI yang di mobile itu lumayan bantu. Kita bisa lihat secara book value itu murah apa enggak gitu. Nah kalau kita lihat ya saham yang hari ini baru listing, Harita atau Trimegah itu NKCL ya. Kenapa sahamnya walaupun market cap-nya gede tapi dia naik? Karena secara valuasi dia cukup menarik dan dia punya tambang nikel yang udah jalan gitu. Jadi memang secara fundamental memang lumayan bagus gitu. Jadi memang katalis bukan katalis. Jadi challenge-nya memang investor pemula yaitu banyaknya saham di Indonesia itu mempersulit dia untuk memilih saham. Jadi caranya gimana? Mungkin bisa juga join ke komunitas, tapi komunitas yang terverified ya, istilahnya bukan yang dipakai untuk karena dulu itu kan ada yang rame, ada yang promote pom terus ternyata dipakai berjualan. Jadi memang yang dimuat di sana itu ada supported reason, misalnya dia merekomendasi saham, tapi kan ada alasan ya, secara technical, fundamental, itu story. Jadi 3 itu kalau misalnya ada biasanya sih naik sih. Kalau misalnya saham yang udah memenuhi kriteria 3, teknikalnya bagus, fundamentalnya ada, cerita ada, itu mungkin naik. Jadi ya challenge investor pemula itu memang susahnya mencari saham saking banyaknya, itu memang mesti pelan-pelan, jam terbang lah. Kalau udah belajar dari pasti udah ngerti. Aku udah follow up Cici untuk pertanyaan itu gitu kan. Ya tadi kita di-highlight untuk mengenai research gitu. Sementara market itu selalu bergerak. Untuk valuasinya juga pasti akan berubah-ubah gitu. Nah, gimana sih cara kita berantisipasi gitu? Kayak misalnya aku udah punya target nih. Kayak aku targetin pengen beli saham A gitu misalnya. Tapi aku pengen research dulu nih. Tapi wise-nya apakah kita buy on impulsivity gitu, kayak langsung kita beli, atau kita sleep on it, kita belajar dulu, kita lakukan research dulu, karena kan mungkin kalau beberapa orang kelamaan gitu,
kan, risetnya mungkin jadi terlalu detail gitu. Nah, keburu kehilangan momentum gitu. Nah, dari cerita sendiri tuh gimana sih cara kita bisa mengantisipasi itu? Ya paling ini yang paling gampang ngeliat teknikalnya dulu, itu barang ada di atas apa di bawah. Teknikal itu nggak mesti kamu expert ya tadi ya, yang penting kamu lihat aja di trading view atau di sekuritas kamu kan ada tuh chart. Kamu lihat nih barang ada di atas apa di bawah. Kalau udah naik berhari-hari, candlenya udah hijau, apalagi kayak saham Asri kemarin misalnya candlenya udah hijau tebel, naiknya udah kencang, itu rawan sekali profit taking. Jadi biasa kalau sahamnya udah naik terlalu tinggi, nggak usah lah, nggak untung nggak apa-apa, yang penting nggak rugi. Tapi kalau misalnya memang buat belajar filter dulu memang lama, biasanya malam kalau udah marketnya udah tutup, baru kita ada waktu untuk baca-baca. Misalnya hari ini keluar Adikarya misalnya dapat optimis, dapat kontrak baru. Nah, biasa aku lihat lagi Adi teknikalnya kayak gimana sih. Oh, Adi teknikalnya kayak menarik nih, kayak mau nembus resist. Oh ya, aku catet ya buat besok. Tapi memang kalau lagi jam trading nggak keburu sih. Biasanya kalau misalnya kamu lihat, paling gampang aku lihat technical doang sih, lihat chart yang di atas apa di bawah. Kalau misalnya di bawah kayak dia hijau, candle hijau, volume juga naik, ya udah aku beli aja. Ntar malamnya baru aku cek-cek berita, atau setelah beli aku baru cek-cek berita atau cek. Kadang nggak keburu memang. Berarti emang diarahinnya gitu ya, Ci, diakalinnya kita beli dulu, kita selama mau bukan saham kita yang melakukan. iya, selama bukan saham yang aneh-aneh dalam tanda kutip ya istilahnya, kan banyak nih saham yang nggak pernah trading lama, nggak ada volume, tiba-tiba dibangkit deh kubur. Nah kita kan nggak tahu nih dia naiknya Karena kenapa, apalagi naiknya gitu. biasanya kayak gitu-gitu aku nggak terlalu berani, nggak ikut deh, nggak apa-apa lah, juga nggak tahu ini sama apaan. Jadi aku beli yang bener-bener yang kita ngerti aja, atau yang ya Kompas 100 lah ya, yang umum-umum lah, second liner, third liner, tapi yang secara fundamentalnya not bad gitu loh, lumayan oke. Atau yang namanya kita udah kenal, misalnya kayak Alam Sutra, kita tahu kan ada Alam Sutra, ada kompleknya, ada perumahannya, ya kayak gitu aja yang paling simple. Cari nama-nama yang umum yang gede. I see. Oke. Wah, jadi menarik banget nih, Ci, pembicaraannya. Tapi sayangnya durasi bukan jadi teman kita sih, Ci. Ini masih banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan bagus dari teman-teman My Friends. Tapi sekali lagi, karena kita tidak bisa kalau ngomongin tentang pemula dan trading dan saham, kayak bisa 2 jam kali ya, kita bisa pindah ke webinar gitu. Cuman kalau Instagram kita memang sudah ada waktunya. Jadi untuk teman-teman My Friends yang masih ingin bertanya, ada pertanyaan bisa tanya langsung ke Cerita di DM Instagram, atau juga bisa follow Instagram Maybank Sekuritas. Dan kita setiap hari itu juga ada konten-konten edukasi yang bisa membantu kalian untuk memulai belajar investasi juga. Sama tadi yang kita sebutin juga. Hadiahnya jangan lupa ada hadiah yang juga. Udah dapat nih, dia udah pada mau beli saham Goto nih kayaknya, dapat 10 lah. Benar-benar. Nah, makanya nih, untuk teman-teman jangan khawatir, walaupun kita hanya tadi cuma menjawab beberapa pertanyaan ya, Ci ya, tapi kita udah data semua 20 pertanyaan yang dikasih oleh My Friends, dan ditunggu ya saldo RDN di RDN Maybank teman-teman My Friends, karena itu bisa kita lagi baik nih, kita lagi bagi-bagi modal untuk My Friends memulai investasi journey-nya bersama kita. Oke, Cerita, mungkin kalau misalnya aku bisa recap semua yang dari Cerita tadi sampaikan. Pertama itu untuk strategi pemula itu berarti memang kita harus mengetahui profil resiko. Lagi-lagi kembali lagi kepada pemilik uangnya, kita seperti apa sih profil resikonya, dan apa yang kita nyaman gitu. Dan dari profil resiko kita bisa mengetahui, kita lanjut lagi nih, kita bisa menentukan nih kira-kira kita mau jadi trader yang seperti apa sih, mau jadi swing kah, scalper kah, atau position juga bisa ditentukan dari situ. Dan yang ketiga, ini juga yang penting, kita bisa memahami analisisnya, untuk tidak perlu yang terlalu dalam, tapi yang penting kita bisa mengetahui basic-basicnya dan melakukan riset agar tidak menjadi beo ya, Ci ya. Jadi kita akan ngikutin apa kata orang, tapi kita bisa menganalisis sendiri, memunculkan critical thinking, karena lagi-lagi itu uang yang kita taruh adalah uang kita sendiri. Benar. Dan yang terakhir, set target ya, Ci. Taruh motivasi, kira-kira apa aja sih yang
ingin kita Iya. kejar supaya kita bisa giat dan gigih dalam melakukan investasi kita dan lebih bijak juga kita putting our money Iya, kemana-mana. benar. Oke, Oke. any closing statement, mungkin ada quote dari cerita supaya membangkitkan semangat teman-teman My Friends nih. Ya, mungkin teman-teman ini ada beberapa kata bijak yang dari Opa Warren Buffett, tapi itu bener banget. Nomor 1 adalah never lose your money. Rule number 2 is never forget rule number 1. Ya, itu ya motivasi aja. Memang susah lah, kita menang terus, pasti ada ruginya. Terus yang kedua, only buy something that you perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years. Jadi misalnya aku happy beli Astra, bodo amat 10 tahun market tutup, I don't care. Pokoknya aku pegang Astra. Atau ada juga yang klien yang aku beli BRMS, mau kayak gimana, karena aku punya gold mine. Jadi beli saham tapi serasa dia punya tambang emas sendiri. Terus kita sering sekali bilang, be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful. Itu bener sih, tapi memang susah. Tapi ya kalau udah turun-turun, kalau semua orang, tapi bener loh, pokoknya kalau udah dapet telepon nih dari klien yang udah market udah turun, terus kliennya aku telepon, aduh jual, gue udah nggak tahan, gue stres, itu aku udah bilang, kayak market tuh mau rebound nih, bener abis itu rebound. Jadi itulah kalau teman-teman kiri kanan kamu, ya kita nggak berharap ya, kita berharap market tuh selalu naik, selalu aman. Cuman kalau ada berapa kali kejadian ya, perhatian, iya kalau semua temen, bukan semua deh, market turun-turun, terus ada teman kamu udah stres banget, datang, aduh gue udah nggak tahan, gue mau cut loss, gue mau hari ini, itu tanda-tanda market mau rebound. Camkan nih friends. Jadi bener-bener be greedy when others are fearful, itu bener. Tapi kalau semua teman kamu yang nggak kamu kenal tiba-tiba datang, gue mau beli saham ini, gue mau belanja, gue mau trading, gue mau buka rekening, biasanya itu akan terjadi profit taking, sering kali begitu. Atau kamu ke Starbucks kayak ngumpul-ngumpul, semua orang udah ngomongin saham yang sama, aduh itu udah saatnya kabur dah. Udah tanda-tanda ya sih ya. Kita profit taking dulu biar cooling down.